Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillahilladzi sakhkhara al-laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi dzalika yasbahun. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab liyahkuma bainan nasi fima kanu fihi yakhtalifun. Alhamdulillahilladzi ja'ala jannatil firdausi nuzula yatanafasu fihi almutanafisun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tanfa'ul 'abda yaumun la yanfa'u malun wala banun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul haudil mawrud wal maqamil mahmud wal liwa'il ma'qud wal qaumi wal jud. Awwalu man tuftahu lahu abwabul jinan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila al-yawmil ladzi tanqati'u fihi al-manun. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayat. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas kudrah dan iradahnya lah kita semua pada pagi hari ini dapat bersama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Setelah kurang lebih 30 hari kita melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti salat malam, tadarus, zikir dan sebagainya, maka sudah selayaknya lah kalau kita semua mensyukurinya dengan penuh hikmat dan berharap kita dapat bertemu kembali di bulan puasa atau di bulan Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Pada saat yang sama kita sepatutnya juga terus berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha semaksimal mungkin untuk mentaati semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Karena sejatinya tujuan utama ibadah puasa yang kita jalankan selama sebulan ini adalah takwa itu sendiri, sesuai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua berpuasa, juga kepada umat-umat sebelumnya, supaya kalian bertakwa. Al-Baqarah 183. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, izinkan khatib pada kesempatan ini untuk berbicara tentang Idul Fitri dan kualitas kemanusiaan kita. Idul Fitri yang menandai berakhirnya puasa seharusnya dapat membawa kita semua kepada peningkatan kualitas kemanusiaan kita yang berbasis
pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harfu la'alla dalam kalimah la'allakum tattaqun merupakan harfu taraji atau kalimat pengharapan yang untuk mencapainya diperlukan perjuangan yang sungguh-sungguh, usaha yang serius. Maka kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar menghindari atau menahan dari makan dan minum serta hawa nafsu, tetapi juga menahan seluruh anggota tubuh kita, menahan mata kita dari melihat hal-hal yang tercela, menahan telinga kita untuk mendengar hal-hal yang buruk, menahan lisan, mulut kita dari kebiasaan bergunjing dan lain sebagainya, maka tentulah kita semua akan sampai pada derajat takwa. Dan pada saat itulah kita sebagai kaum muslim yang melaksanakan ibadah puasa barulah layak merasakan Idul Fitri yang sesungguhnya. Karena sebagaimana dalam ungkapan berbahasa Arab bahwa yang namanya Id laisa al-'id liman labisal jadid walakinnal 'ida liman taqwahu yazid. Bahwa Id bukan hanya atau bukan bagi orang yang berpakaian baru. Id bukan orang yang memiliki makanan banyak, makanan melimpah yang ada di rumahnya pada saat hari lebaran. Walakinnal 'id liman taqwahu yazid. Tapi Id adalah bagi orang yang takwanya bertambah. Itulah sejatinya Idul Fitri. Cuma sayangnya tidak sedikit dari kita yang memaknai Idul Fitri dengan hal-hal yang bersifat bendawi, dengan hal-hal yang bersifat materialistik, melebihi dari maknanya yang bersifat spiritual. Tentu kita boleh bergembira, tentu kita boleh bersenang, berbahagia menyambut Idul Fitri dengan makanan dan pakaian yang bagus atau yang baik. Tetapi jangan sampai hal tersebut menjadikan kita abai, menjadikan kita lupa terhadap jati diri atau substansi daripada Id itu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh selama kita melaksanakan ibadah puasa selama sebulan di bulan Ramadan sesungguhnya akan tercermin di dalam kemanusiaan kita. Puasa Ramadan yang telah kita lakukan sesungguhnya telah mengasah, telah menempa jiwa kita sehingga memiliki kualitas kemanusiaan yang telah teruji. Misalnya tentang kepedulian, bukan saja kepada sesama manusia, tetapi kepada semua makhluk di muka bumi. Kita dituntut untuk peduli pada manusia, pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, pendeknya pada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita merasakan bagaimana menderitanya orang-orang yang setiap hari kelaparan dan kehausan karena memang tidak memiliki makanan dan minuman yang mereka layak konsumsi. Karena itu kemudian timbullah rasa sayang, rasa peduli kepada mereka yang nasibnya kurang beruntung. Maka dengan berpuasa ini hati kita, jiwa kita tergerak untuk membantu mereka dengan menafkahkan atau mensedekahkan sebagian dari rezeki kita melalui zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Tentang kebaikan terutama bersedekah ini, Nabi Muhammad SAW adalah contoh paling utama. Dalam sebuah hadis digambarkan an Ibnu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli laila min Ramadan fayudarisul Quran fala Rasulullah ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang paling murah hatinya dengan berbagi kebaikan. Dan beliau lebih bermurah hati, lebih dermawan lagi ketika berada di bulan Ramadan.
ketika ditemui oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril menemui beliau di akhir bulan Ramadan atau di malam bulan Ramadan sampai berakhirnya Ramadan. Digambarkan bahwa Rasul itu manusia yang paling baik, paling mudah memberi, bahkan kecepatannya seperti angin yang berhembus. Saking cepatnya, saking mudah tergeraknya Nabi untuk berbagi kepada umatnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, tentang kepedulian pada sesama yang kian terasa oleh puasa Ramadan tampaknya menjadi sangat tepat untuk menjadi solusi, untuk menjadi pemecah masalah terhadap sebagian anomali, terhadap sebagian yang boleh kita sebut sebagai penyakit sosial di sebagian masyarakat kita. Misalnya apa yang belakangan ramai atau viral dengan istilah flexing, kehidupan mewah, serba glamor. Yang lebih memprihatinkannya lagi, modal untuk flexing tersebut kadang diperoleh dengan cara-cara yang tercela, korupsi, pencucian uang, dan sejenisnya. Sejumlah anak dan istri atau suami pejabat misalnya di Republik ini ketahuan hidup bermewah-mewahan, menggunakan barang-barang yang serba branding, lalu dipamerkan di kalangan teman-temannya, bahkan di dunia maya melalui media sosial. Kehidupan yang bermewah-mewahan tersebut jelas sangat bertentangan dengan spirit puasa yang justru menghendaki kita semua untuk hidup di dunia ini dengan lebih sederhana. Tentu hal ini bukan berarti kita sebagai orang Islam tidak boleh mengejar dunia, tidak boleh mengejar harta kekayaan, tidak boleh mengejar jabatan yang tinggi dan lain sebagainya. Tidak, bukan berarti tidak boleh. Tetapi jangan sampai harta yang banyak, jabatan yang tinggi itu menjadikan kita kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh umat Islam memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi dan sejenisnya, tidak ada yang melarang. Bahkan sebenarnya di harapan umat Islam mesti kaya, mesti punya jabatan tinggi. Nabi Sulaiman terkenal sebagai seorang yang kaya raya. Khalifah Utsman punya ribuan unta, punya pohon atau kebun kurma yang di mana-mana, tetapi keduanya menggunakan atau memanfaatkan harta yang melimpah itu, jabatan yang tinggi itu sebagai raja untuk kepentingan maslahah umat. Artinya bahwa dengan kekayaannya itu, dengan jabatannya yang tinggi itu, kita menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, itulah konsep zuhud di dalam Islam. Ya, atau zahid orang yang melaksanakannya. Konsep zuhud kalau kita coba rumuskan, misalnya merujuk kepada Buya Hamka, kurang lebih dapat digambarkan ayyakunal abdu sayyidan limalihi, bahwa hendaknya dengan zuhud itu seorang menjadi tuan bagi hartanya. Maksud tuan menjadi dari hartanya adalah boleh umat Islam punya kekayaan yang melimpah, punya jabatan yang tinggi, tapi dialah yang mengatur harta kekayaan itu, dialah yang menafkahkan atau dialah yang meninfakkan, dialah yang membelanjakan hartanya itu untuk kepentingan agama. Demikian pula yang punya jabatan tinggi, jabatannya digunakan untuk memfasilitasi agama, untuk membantu sesama. Maka itulah yang berarti ayyakunal abdu sayyidan limalihi. Tetapi sebaliknya jangan sampai wala yakuna abdan limalihi, dan hendaklah jangan sampai menjadi budak bagi hartanya. Karena kalau orang menjadi budak dari hartanya, maka kekayaannya yang melimpah itu, jabatannya yang tinggi itu menjadikannya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang muncul dalam jiwanya adalah sombong, bahwa semua kekayaannya, semua jabatannya diperoleh dengan kerja keras dirinya ansih, tanpa ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya dia tidak mau berbagi, akibatnya dia tidak mau menggunakan harta dan jabatannya itu untuk maslahat umat.
Dan dampaknya seperti yang kita lihat, flexing hidup kemewah-mewahan, menumpuk harta sebanyak-banyaknya, tidak mau berbagi. Padahal jelas dalam surah At-Takatsur misalnya disebutkan, alhaakumut takatsur zurtumul hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, menumpuk harta yang banyak, refleksing dengan kehidupan yang serba glamor, telah melelaikan kalian semua sampai masuk ke liang kubur. Dan tentu saja kita tidak berharap seperti itu. Puasa mengajarkan kita untuk lebih melihat kepada diri kita, untuk lebih mau berbagi. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, dalam surah lain misalnya disebutkan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Surah Al-Qasas ayat 77 ini secara tegas menyatakan bahwa status dunia itu hanya wala tansa, jangan lupakan, tapi utamakan kehidupan akhirat. Ini berarti bahwa dunia tetap penting, tetapi statusnya tetap berada derajatnya di bawah akhirat. Karena itu kalau kemudian kita punya kesempatan memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, jangan sampai kemudian akhiratnya terlupakan. Justru orang muslim yang zahid, orang muslim yang benar adalah yang menjadikan dunianya itu sebagai bekal untuk akhirat. Dunia bukan penjara bagi kaum muslim. Sebagian ahli tasawuf mengatakan ad-dunya sijnun lil muslimin. Dunia adalah penjara bagi muslim. Sebenarnya dengan zahid kita bisa ubah. Dunia itu adalah modal bagi akhirat. Kalau kita bisa membelanjakan atau menggunakan dunia itu untuk kepentingan akhirat. Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, dengan masuknya kita semua ke hari Idul Fitri ini, tentu kita semua layak berbahagia, layak bergembira. Karena itulah kita merayakannya dengan berbuka. Itulah sesungguhnya arti dari Idul Fitri, merayakan berbuka. Artinya kita sudah puasa 30 hari, hari ini kita berbuka, hari ini kita boleh bergembira, makan, minum, dan haram bagi umat Islam berpuasa di hari Idul Fitri. Tetapi tentu ada yang lebih penting daripada itu, yakni bagaimana kita memaknai Idul Fitri. Sayangnya ada satu kecenderungan di kalangan masyarakat yang agaknya kurang tepat memaknai Idul Fitri. Misalnya menganggap Idul Fitri sebagai akhir, Idul Fitri sebagai terminal, sehingga ketika Idul Fitri tiba semuanya berakhir. Bahkan amalan-amalan soleh yang demikian intens dilakukan pada saat Ramadan seperti baca Al-Quran atau tadarus, zikir, sholat malam, dan lain sebagainya, perlahan-lahan ditinggalkan kembali. Ini artinya puasa Ramadan yang kita lakukan belum membekas kuat di dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu seharusnya kita memaknai Idul Fitri hanyalah sebagai halte, hanyalah sebagai perhentian sementara. Kita hanya rehat sejenak. Setelah puasa 30 hari, ada yang 29 hari, lalu kita rehat sehari dengan bergembira, berbuka, makan, dan minum. Namun setelah itu kita diharapkan kembali melanjutkan perjalanan. Ibarat bis yang berhenti di halte, istirahat, lalu kemudian berangkat kembali. Itulah sejatinya yang mesti kita lakukan. Artinya amalan-amalan soleh yang selama Ramadan kita lakukan, maka sebaiknya kita lakukan atau kita pertahankan di bulan-bulan setelahnya. Memang secara umum berat bagi kita melakukan, tetapi paling tidak meski mungkin kuantitasnya bisa berkurang. Yang tadinya tahajud bisa 8 rakaat di waktu puasa, di luar puasa paling tidak 2 rakaat, syukur-syukur bisa sama. Jadi kuantitas bisa menurun, tetapi paling tidak rutinitas bisa dipertahankan. Itu artinya kalau kita bisa melakukan, puasa telah membekas di dalam jiwa kita. Maka kalau itu yang terjadi, istilah bahwa ibadah puasa merupakan tempat penggodokan. Puasa adalah kawah candra di muka bagi kita semua
menjadi lebih baik, lebih siap menghadapi kehidupan setelah Ramadan, benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Jiwa-jiwa kita menjadi suci dan bersih, siap memasuki belantara kehidupan di 11 bulan ke depan yang penuh dengan beragam godaan dan tantangan. Kalau berhasil, saat itulah kita bisa merasakan atau mengatakan bahwa kita telah mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh rugi atau celaka orang yang mengotorinya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang berhasil menjadikan jiwa-jiwa kita suci bersih, sehingga siap sepenuhnya menghadapi kehidupan yang penuh dengan godaan di waktu-waktu ke depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. 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 Alhamdulillah musarriful layali wal ayyam. Ahmadu subhanahu ala taradufil in'ami wa tatabu'il ikram. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-abrar al-atqiya'il a'lam. Amma ba'du fa ya ibadallah i'lamu anna Allah ta'ala qad amarakum bis salati was salam ala khatami Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Faqala subhanahu fi kitabillah, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin warḍallahu ma'an khulafa'il arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'iril al wal sahaba wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa ayyid bil haqqi imamana wa wali amrina wa hayyi lahul bitana salihah wa waffiqhu lima tuhibbu wa tarda ya sami'ad du'a. Allahumma waktub lahu shifa'al ajil wa asbigh alayhi ni'matas siha wal afiyah ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.